Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PMAT, kembali bersama Kak Nazar dalam pembahasan naskah asli pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2025. Ini tes hari yang kedua, kita lanjutkan di nomor 12-nya. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 45 kuadrat dikurang 450 dan 18 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat adalah yang harus kita pahami di sini faktor. Apa itu faktor ya teman-teman ya? Apa itu faktor? Yuhu. Jadi faktor itu adalah pembagi. Persekutuan itu apa? Yang sama. Jadi ini pembagi daripada bilangan-bilangan yang dimaksud. Oke, saya bikin aja dulu. Pertama ada 45 kuadrat dikurang dengan 450. Ini sama-sama saya bikin gini, 45. Saya faktorkan 45. 45 kali 45 kan 45 kuadrat. Dikurang 45 kali berapa? 450 kalikan 10. Kenapa? Jadi biar gampang. 45 dikalikan 45 dikurang dengan 10 itu adalah 35. Cakep. Oh, ini mau dilihat secara langsung juga boleh sih sebenarnya kan. Terus kita mau jadikan ke faktorisasi prima. 45 itu adalah berapa itu? 9 dikalikan 5. 9 itu 3 berpangkat 2 dikalikan 5. 35 itu adalah 5 kalikan 7. Jadi saya bisa menyatakan ini sebagai 3 kuadrat dikalikan dengan 5 kuadrat dikalikan dengan 7. Terus yang berikutnya kita punya bilangan 18 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Oke, 324 dikurang 9. Tapi saya nggak mau kayak gitu. 18 kuadrat dikurang 3 kuadrat bisa jadikan 18 ditambah 3 dikalikan dengan 18 dikurangkan dengan 3. 18 tambah 3 ini 21. Saya nyatakan aja 3 kali 7 biar cepat ya. 18 kurang 3 itu 15. 15 itu 3 kali 5. Atau saya bisa menyatakan sebagai 3 kuadrat dikalikan 5 dikalikan dengan 7. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Apakah ada faktor persekutuannya 9 ya di keduanya? 9 ada 3 pangkat 2, ini ada 3 pangkat 2. Jadi 9 ini benar banget teman-teman. Ini 9 benar. Kemudian kita lihat langsung ya, 45. Nah, di 18 kuadrat kurang 3 kuadrat ini ada 9 kali 5. Ini juga ada 9 dikalikan 5. Jadi pernyataan yang keempat ini juga benar. Nah, kalau satu benar, 4 benar, otomatis lah. Kan nggak ada pilihan yang cuma 1, 4 saja ya. Otomatis semuanya benar. Opsinya adalah yang I. Pertanyaan nomor 13. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi 2 berpangkat x min 3 kurang dari fx kurang dari akar 3x ditambah 2 untuk x dalam interval 0 sampai 5. Jadi fungsi ini terdefinisi dalam interval ini. Nah, kita coba lihat berikutnya ya. Di antara pilihan berikut nilai f di x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 itu masuk dalam daerah domain. Jadi kita substitusikan aja. Kalau x-nya sama dengan 3, maka fungsi f berada dalam interval apa? 2 berpangkat x min 3, berarti 3 kurang 3. Kurang daripada f3. Kurang dari akar 3x ditambah 2. Akar 3x, berarti ini 3, nilai x-nya kan 3 tadi ya, ditambah dengan 2. Oke, ini jadi 2 berpangkat 0, itu dunia tahu 1. Kurang daripada f3, kurang dari 3 kali 3, 9, akar 9 itu 3 ditambah dengan 2. Berarti ini f3-nya berada dalam interval di antara 1 sampai dengan 5. Jadi hanya dari 1 sampai 5 saja dia punya nilainya. Sehingga yang tidak mungkin itu adalah yang 6 ya, yang tidak mungkin 6. Jadi pilihan 4 saja yang benar, opsinya yang D. Yuhu. Pertanyaan nomor 14. Jika T berada dalam interval dari 0 derajat sampai 90 derajat dan tangan T sama dengan sepertiga, di antara pilihan berikut yang benar adalah, nah, ini trigonometri. Teman-teman harus paham ya, yang namanya trigonometri itu adalah perbandingan yang didefinisikan pada segitiga siku-siku. Jadi nggak usah ragu ya. Kalau udah ada perbandingan trigonometri, bikin aja sebuah segitiganya ciku-ciku. Yuhu. Gitu. Bikin ya segitiganya apa nih? Siku-siku. Cakep. Segitiganya apa? Wallahu alam, nggak penting ya. Yang penting salah satu sudutnya itu haruslah sudut T, teman-teman. Ini T. Tangan tan itu perbandingan desa depan 1, sampingnya 3. Berarti miringnya dengan Pythagoras akar.
Ini udah tahu dong cara cari Pitagoras ya, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Jadi akar celepuh. Nah, ada informasi yang perlu kita garis bawahi di sini. Apa itu? Ini. Apa maksudnya itu? Ini berada di kuadran pertama. Imbasnya apa kalau dia di kuadran pertama? Semuanya akan bernilai positif. Oke? Nah, kita coba dengan pernyataan pertama. Apa itu? Cos. Cos T. Cos T. Cos itu perbandingan antara samping dengan miring. Samping 3, miringnya itu adalah akar 10, teman-teman. 3 per akar 10. Jadi pernyataan ini salah. Pernyataan sin otomatis salah. Karena kita kan bisa lihat ya, kalau sin depan miring. Sinnya depannya 1, miringnya akar celepuh. Salah. Satu salah, jadi cacat ini. 1 salah berarti yang LD ini salah ya. 2 juga salah ya, yang ada pernyataan 2 salah gitu. Jadi ini yang semua pilihan benar juga udah salah. Oke, jadi yang benarnya itu pasti yang D. Tapi bisa, ya kan 1 tadi salah. Ini 1 yang ada pilihan 1 salah semua gitu kan. Yang ada 2 juga salah. Ya udah pastilah yang D gitu ya. Kak, buktikan dong. Cakep. Buktikan pernyataan 4 itu benar. Pernyataan 4 itu adalah tangen. Tan 90 minus T. Tangen kalau pakai sudut relasinya 90 derajat itu akan berubah. Tangen berubah menjadi apa? Kotangen. Kotangen apa? Kotangen T. Nah, kotangen itu kalau tangen sepertiga berarti kotangen itu 3/1. Kebalikan. Nah, jadi pernyataan 4 udah. Yakin ya? Benar ya? Yuhu. Pertanyaan nomor 15. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8. Daerah segitiga PQR memiliki luas L1. Titik S dan T berturut-turut merupakan titik tengah daripada sisi PQ dan QR. Oke. Titik U terletak di dalam segitiga PQR sehingga luas daerah segitiga STU adalah L2. Yuhu. Nah, kita sekarang gambarkan dulu segitiga PQR-nya. Cakep. Mana ini PQR? Kita tentukan ya. Ini P R. Kemudian titik S-nya titik tengah, ini titik S, titik U-nya itu titik tengah ini, U. STU kita udah punya ST, sok tahu, gini kan. Nah, ST. Karena titik tengah berakibat ini 1, ini 1. Oke, ini akan 1 juga. Kenapa? Segitiganya pasti sama sisi juga. Terus kemungkinan saya mau cari L terluas, L2 terluas kalau dia berada di tengah ini. Ini pasti akan jadi di tengah juga. Kalau di tengah juga ini kemungkinan yang paling luas. Nah, ini akan sama nih. Ya. Ini akan 1, ini akan 1 juga. Perbandingan, ingat perbandingan ya. Oke, tadi panjang sisinya katanya adalah 4, ya, 8. Berarti ini 4, ya kan? Ini 4 juga. Nah, sehingga yang bagian di dalam ini juga 4. Gitu kan? Nah, kemungkinan P maksimal nanti. Ya, kita kemungkinan P maksimal lah yang kita bisa bikin. Nah, ST, ini kenapa U di situ? Ini T. Maaf. Nah, ST banding dengan PQ itu sama dengan 4/8 alias 1/2. Jadi kita bisa ambil L2 dibandingkan dengan L1 yang paling maksimal nih. Yang paling besar L1 yang paling maksimal hasilnya ya. Paling maksimal itu adalah kalau perbandingan 1/2. Jadi ini 1/2. Kita kuadratkan. Kan kalau perbandingan sisi A banding B, perbandingan luasnya itu adalah dikuadratkan sehingga nilai P yang paling maksimal, yang paling besar itu adalah setengah dikuadratkan yaitu 1/4. Nah, P yang paling besar aja 1/4, di mana nilai Q-nya itu sama dengannya 1/3. Otomatis lah nilai P lebih kecil daripada nilai Q.
paling maksimal aja seperempat, apalagi apa namanya? Paling besarnya aja seperempat, masih lebih kecil daripada sepertiga, apalagi yang lainnya. Yuhu, B.